Pastinya kita semua pernah mendengar kata UFO atau Unidentified Flying Object yang sering menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Banyak orang yang menganggap mereka hanya sebuah cerita fiksi ataupun hanya menjadi sebuah lelucon semata. Tetapi di berbagai belahan dunia pernah terjadi penampakan UFO yang menggemparkan dunia. Tidak ada salahnya untuk mengetahuinya, semata-mata untuk menjadi bahan pemikiran saja. UFO dan alien telah menjadi misteri selama puluhan tahun. Mungkin manusia memang tidak sendiri di jagat raya ini. Baru-baru ini, laporan tentang UFO kembali muncul di berbagai media. Sebelum dan sesudah laporan penyelidikan UFO yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 23 Juni lalu, Inggris dan Prancis juga melaporkan penyelidikan UFO versi mereka masing-masing. Sebagian besar yang disinggung di antara sekian banyak laporan ini adalah metode terbang UFO yang bertentangan dengan hukum fisika dan aerodinamika yang kita kenal. Misalnya, meskipun tidak ditemukan adanya sayap, baling-baling dan pendorong pada badan pesawat mereka, namun mereka dapat menambah 60 kali laju kecepatan suara dalam sekejap, mampu mengubah haluan terbang dengan bebas. Semua karakteristik penerbangan ini mengarah pada suatu teknologi, penerbangan anti-gravitasi. Terbang secara anti-gravitasi. Penerbangan anti-gravitasi hanya akan muncul dalam novel fiksi ilmiah saat ini, karena dengan tingkat teknologi manusia saat ini, masih belum mampu memanipulasi atau mengubah gravitasi. Melalui informasi publik, kita dapat mengetahui bahwa NASA mulai secara resmi mempelajari teknologi penerbangan anti-gravitasi pada tahun 1992, tetapi menurut beberapa sumber, Amerika Serikat sebenarnya sudah mulai meneliti teknologi anti-gravitasi sejak tahun 1950, dan ini semua berawal dari insiden Roswell yang terkenal pada tahun 1947 silam. Setelah memasuki abad 21, meskipun Amerika Serikat tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang penelitian teknologi anti-gravitasi, tapi kita masih dapat menemukan beberapa petunjuk. Google memiliki situs web yang diperuntukkan untuk pencarian paten, yakni Google Patents. Cukup memasukkan nomor berikut US 1032-2827B2 di kolom pencarian akan ditemukan paten semacam itu. Judul paten yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah gelombang gravitasi frekuensi tinggi. Klasifikasi paten ini merupakan sistem propulsi pesawat ruang angkasa non-konvensional. Nomor ini adalah pesawat yang dilengkapi dengan perangkat Inertial and Gravitational Mass. Di halaman paten ini, ada beberapa deskripsi tentang teknologi terkait. Singkatnya, pesawat yang dilengkapi dengan perangkat pelemah massa inersia ini meliputi resonator internal dan eksternal, serta pemancar gelombang mikro. Sistem pemancar gelombang mikro ini akan mengurangi massa inersia pesawat melalui resonator yang akan menghasilkan gelombang magnetik frekuensi tinggi. Jadi mungkinkah UFO yang sekilas tampak bertentangan dengan aerodinamika itu sebenarnya menggunakan teknologi anti-gravitasi seperti tersebut di atas? Dalam video kali ini, mari bersama kita telusuri apakah teknologi penerbangan anti-gravitasi itu telah terwujud. Pada tahun 1927, seorang ahli entomologi ex-Uni Soviet, Viktor Stepanovich Grebennikova, suatu hari tertidur di padang rumput saat berkemah di luar. Namun hanya beberapa menit sesudah itu, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa dan telinga berdengung. Sebelum tidur santai, Viktor yang merasa sehat seperti biasa, mulai berdiri dan melihat sekeliling, karena nalurinya sebagai seorang ilmuwan mengatakan kepadanya bahwa sakit kepala dan dengung telinganya mungkin berasal dari faktor lingkungan eksternal. Tetapi setelah diperiksa, dia tidak menemukan sesuatu yang ganjil di padang rumput ini. Kemudian Viktor menjadi sekop untuk menggali tempatnya berbaring. Tak lama setelah menggali, Viktor melihat sebuah sarang lebah yang besar. Untuk diketahui, ada beberapa jenis lebah biasanya membangun sarang lebah di bawah tanah. Viktor pun mengerutkan kening dan seakan bergumam, mungkinkah ketidaknyamanannya itu disebabkan oleh sarang lebah ini? Sejak itu, Viktor sesekali akan kembali ke tempat ini untuk mengamati kondisi sarangnya.
Suatu hari ketika Victor kembali ke tempat itu lagi, dia mendapati kawanan lebah itu telah meninggalkan sarangnya. Victor pun membawa pulang sarang lebah untuk menelitinya. Suatu ketika saat dia memasukkan sarang lebah ke dalam kotak dan meletakkan tangannya di atas sarang, tangannya merasakan semilir hembusan angin panas dan dingin secara bersamaan dari sarang lebah itu. Tapi anehnya tidak ada sesuatu apapun yang terdeteksi ketika Victor meletakkan termometer, detektor ultrasonik, magnetometer, perangkat elektrostatik dan alat ukur lainnya di sarang lebah. Sementara dia jelas-jelas merasakan angin panas dan dingin di tangannya. Bahkan meski Victor meletakkan plat besi di antara sarang lebah dan tangannya, dia masih bisa merasakan seberkas hembusan angin. Setelah penelitian jangka panjang, Victor mendapati hubungan antara struktur sarang lebah dan aliran udara panas sekaligus dingin dan menamainya sebagai efek struktur rongga. Efek struktur rongga. Sampai pada tahun 1988, materi penelitiannya diperluas dari struktur sarang lebah ke struktur sayap serangga. Di sini kita mengutip sepenggal kutipan dari buku Victor Mayer. Struktur sayap serangga tertentu bahkan jauh lebih presisi dan teratur daripada struktur sarang lebah. Mereka terlihat hampir seperti diciptakan dengan instrumen presisi. Sayap mereka selain dapat merasakan getaran, suara dan rasa, juga dapat menciptakan gelombang elektromagnetik untuk melemahkan gravitasi bumi yang berdampak pada mereka. Victor bahkan menggunakan prinsip ini untuk membuat beberapa perangkat anti-gravitasi model mini. Di saat ini, memang ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa keanehan beberapa serangga terbang adalah sayap mereka terlalu kecil dan kecepatan getarannya terlalu lambat untuk mendukung mereka terbang. Jika efek struktur rongga yang dikemukakan oleh Victor itu benar, maka dapat menjelaskan secara rasional misteri pada serangga ini. Di masa senjanya, Victor membuat perangkat yang bisa terbang. Perangkat buatannya ini tidak memiliki baling-baling atau mesin. Secara fisik hanya terdiri dari kotak dan pegangan. Sementara di dalam kotak dipasangi perangkat dengan efek struktur rongga. Victor melakukan uji terbang perangkatnya ini di tempat yang sepi pada larut malam. Dan dia tidak menyangka perangkat itu lepas landas dengan lancar dan naik ke ketinggian gedung 67 lantai dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama penerbangan berikutnya, meskipun kecepatan terbangnya sangat cepat, namun Victor tidak dapat merasakan hembusan angin. Setelah penerbangan pertamanya berhasil, Victor kembali melakukan beberapa percobaan uji terbang. Dia menyimpulkan bahwa ketika perangkat terbang, ruang di sekitar perangkat akan dikelilingi oleh suatu medan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Dan justru karena keberadaan medan ini, sehingga ketika terbang dengan kecepatan tinggi juga tidak akan merasakan hambatan dari aliran udara apapun. Setelah itu, Victor mulai mengajukan paten untuk teknologi ini, tetapi selalu ditolak oleh kantor paten setiap kali ia mengajukan permohonan. Lalu Victor pun melakukan proses penerbangan agar dunia tahu akan teknologi ini. Namun karena perangkat memancarkan gelombang elektromagnetik yang kuat selama penerbangan, sehingga tidak ada kamera pada saat itu yang dapat merekam proses penerbangan. Akhirnya dengan tak berdaya, Victor memilih untuk menulis semua hasil penelitiannya ke dalam sebuah buku. Konon ketika buku itu akan diterbitkan pada tahun 1992, pihak penerbit mendapat tekanan eksternal, sehingga akhirnya materi yang diterbitkan itu ternyata adalah versi setelah lebih dari 100 halaman dihapus. Viktor Stepanovich Grebennikova meninggal pada April 2001 dan temuannya tidak pernah dipublikasikan. Tentu saja, perangkat antigravitasi yang ditemukan oleh Victor ini disikapi skeptis oleh kebanyakan orang, dan mata ketiga juga hanya membagikannya sebagai sebuah cerita kepada pemirsa. Tetapi efek struktur rongga dalam cerita ini ternyata memberi kesan mirip dengan teknologi rongga resonansi seperti yang disebutkan di awal video. Di mural Mesir kuno, kita kerap melihat serangga yang mirip dengan kumbang. Apakah ini berarti orang Mesir kuno telah menemukan rahasia pada sayap serangga seperti yang ditemukan Victor di atas? Jika demikian, maka ini dapat menjelaskan bagaimana orang Mesir kuno membangun piramida dari balok-balok batu besar. Selain itu, struktur serangga lebah berbentuk segi enam, dan secara kebetulan,
Kita juga dapat menemukan struktur sarang lebah berbentuk segi enam yang serupa pada gambar desain pesawat NASA. Selain itu, dalam laporan beberapa peristiwa penampakan UFO di Amerika Serikat mengatakan bahwa kawanan UFO ini memiliki kemampuan lintas media. Mereka bisa tiba-tiba masuk ke laut saat terbang di angkasa dan terus bergerak dengan kecepatan tinggi di bawah air. Sementara itu, pesawat ciptaan Victor dikelilingi oleh suatu medan ketika terbang, membuat Victor bahkan tidak bisa merasakan hembusan angin. Mungkinkah ini adalah salah satu sebab mengapa UFO itu bisa masuk ke laut dengan leluasa tanpa hambatan? Bagaimana pendapat teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.